Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga Bapak Ibu masih tetap bersemangat, bugar dan sehat untuk melanjutkan pelatihan berpikir holistik sesi ketiga ini. Kita melangkah pada bagian 3, bagian penting dari proses berpikir holistik, yaitu penyusunan strategi intervensi. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai suatu masalah yang akan kita rumuskan langkah-langkah intervensinya, ada satu quotes yang bagus yang disampaikan oleh Albert Einstein yang menyatakan bahwa if I had an hour to solve a problem, I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution. Makna dari statement ini adalah bahwa jika kita dihadapkan pada suatu masalah untuk mencari solusinya, gunakanlah waktu yang cukup untuk memahami masalah itu secara tepat, secara menyeluruh. Pada bagian 1 kita sudah mempelajari tentang think big, yaitu melihat suatu masalah secara menyeluruh, sehingga akan diperoleh gambaran besar mengenai masalah yang kita akan carikan solusinya. Hal ini juga di-stated dengan baik oleh Charles F. Kettering yang menyatakan bahwa a problem well stated is a problem half solved. Artinya adalah suatu masalah yang telah dirumuskan secara tepat, artinya masalahnya benar sudah dikenali dengan baik, maka problem tersebut sebenarnya sudah separuhnya terpecahkan. Karena apa? Tentunya akan dirumuskan solusi-solusi yang tepat dan menjawab permasalahan yang kita sudah pahami, yang sudah dirumuskan dengan benar. Dalam proses penyusunan strategi intervensi, dalam berpikir holistik ini kita menggunakan pendekatan whole of government, yaitu menurut United States Institute of Peace mendefinisikan whole of government sebagai sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi satu kesatuan menuju tujuan bersama. Ada dua hal pokok dalam pendekatan whole of government ini. Yang pertama adalah mengimplementasikan harmonisasi e-government. Ada 4 area yang perlu diperhatikan di sini, yaitu masalah koordinasi berbagai kewenangan di tingkat nasional, kemudian masalah interoperabilitas dari sektor publik, yang ketiga adalah pengintegrasian pelayanan online, dan perlunya komitmen yang menyeluruh dari semua instansi terkait. Aspek yang kedua adalah masalah tantangan dan peluang yang berkaitan dengan penyampaian atau delivery pelayanan elektronik yang terintegrasi. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, dalam hal perumusan organisasi ini, ya, perumusan strategi ini. Yang pertama adalah meninjau kembali pengaturan kelembagaan yang ada, kemudian mempromosikan desain yang berpusat kepada warga negara, pemberian pelayanan kepada warga negara. Yang ketiga adalah penetapan standar dan sistem yang terintegrasi. Yang tak kalah pentingnya adalah masalah yang keempat, yaitu masalah privacy dan keamanan dari sistem yang terintegrasi tersebut. Dan kelima adalah masalah dalam bagaimana membangun infrastrukturnya. Pendekatan yang
atau aspek yang pertama terkait dengan masalah implementasi dari harmonisasi e-government yang perlu diperhatikan adalah bahwa langkah awal untuk pendekatan whole of government adalah menentukan kondisi dasar yang memungkinkan terbangunnya kolaborasi lintas dan antar departemen melalui pengaturan kelembagaan, sehingga sistem yang terjadi akan terbangun suatu sistem yang bersifat holistik, sinergis, dan terorganisasi dalam penyediaan layanan publik. Dalam mengimplementasikan aspek yang pertama dari pendekatan whole of government ini, yaitu implementasi dari harmonisasi e-government, unsur yang pertama adalah koordinasi berbagai kewenangan di tingkat nasional. Untuk dapat merealisasikan strategi nasional diperlukan kepemimpinan yang kuat yang ditunjukkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa pejabat resmi pemerintah yang ditunjuk mampu menyatukan stakeholders utama di seluruh kementerian dan lembaga yang sedang dibuatkan atau disusun strategi lintas instansi atau lintas sektoralnya secara holistik. Yang kedua, mampu mendefinisikan kebutuhan bersama. Yang ketiga, mengidentifikasikan potensi terjadinya kesenjangan atau timbulnya kesenjangan dan redundancy di dalam pengimplementasian tujuan strategis yang akan dibangun. Keempat, memandu terjadinya inovasi atau terlaksananya inovasi e-government di dalam pemberian layanan. Dan terakhir, mengarahkan upaya mendesain ulang proses, memfasilitasi komunikasi antar departemen, dan menyoroti praktik terbaik di dalam memanfaatkan solusi bersama. Unsur berikut dari masalah koordinasi berbagai kewenangan tingkat nasional ini yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan mandat yang diamanahkan kepada pimpinan tersebut yang diharapkan mempunyai kemampuan sebagaimana diuraikan pada slide sebelumnya, bahwa berdasarkan mandat yang diamanahkan kepada pimpinan tersebut, mereka hendaknya juga harus mampu mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan yang bersifat umum untuk penyediaan layanan one stop. Yang ketiga adalah penting bagi terjadinya atau terlaksananya transformasi e-government, di mana pemerintah hendaknya menunjuk pejabat dengan otoritas yang nyata yang melintasi batas-batas departemen dan menteri untuk memfasilitasi strategi dan pengambilan keputusan mengenai arsitektur TIK negara dan membantu lembaga dalam upaya untuk menjalankan program yang lebih efektif dan efisien. Unsur berikutnya di dalam implementasi harmonisasi e-government ini adalah interoperabilitas sektor publik. Yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam whole of government strategi menyiratkan bahwa sistem yang digunakan di seluruh pemerintah hendaknya dapat berkomunikasi satu dengan lainnya. Namun juga harus dipahami bahwa entitas pemerintah yang berbeda akan memiliki juga kebutuhan teknologi yang berbeda. Contohnya, Departemen Keuangan memiliki kebutuhan yang tidak banyak untuk database yang terkait dengan data geospasial dan seismik, sementara sebaliknya untuk Kementerian Pertambangan kemungkinan sangat memerlukan penggunaan sistem yang mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Jadi masing-masing intinya adalah bahwa masing-masing organisasi mempunyai kepentingan atau kebutuhan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang perlu diperhatikan di dalam proses harmonisasi e-government adalah interoperabilitas sektor publik. Hal yang lain yang juga perlu diperhatikan yaitu adanya masalah
terkait dengan masalah integrasi layanan online. Beberapa negara telah menyiapkan portal yang mengumpulkan informasi dan layanan dalam jumlah besar ke dalam situs webnya. Tujuan utama dari portal semacam itu tentunya untuk memfasilitasi navigasi warga yang membutuhkan dalam menggunakan kontennya. Sejauh ini berbagai survei sudah dilakukan menunjukkan bahwa belum ada negara yang secara penuh telah mengintegrasikan semua informasi, layanan, dan fitur-fitur yang dibutuhkan, meskipun mungkin di beberapa negara sudah hampir terintegrasi sepenuhnya. Jadi masih banyak negara untuk masalah satu data, kebijakannya telah diundangkan pada tahun 2019 kemarin, masih berproses, khususnya untuk di negara kita ini. Hal yang berikutnya yang juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikan harmonisasi e-government ini, yaitu bahwa perlunya komitmen keseluruhan. Untuk masalah komitmen keseluruhan ini, seperti hal yang telah diukur oleh faktor-faktor yang fokus pada komitmen pada pendekatan whole of government, ternyata banyak pada negara yang termotivasi untuk mengimplementasikan pendekatan whole of government ini dengan mengintegrasikan layanan dan informasi sebanyak mungkin. Jadi tentunya untuk bisa mengintegrasikan layanan informasi sebanyak mungkin perlu komitmen semua pihak. Nah, untuk sama-sama bersepakat, berkomitmen untuk menyajikan data selengkap mungkin sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang dilayaninya. Selanjutnya dalam upaya penyusunan strategi intervensi perubahan yang perlu dirumuskan dengan pendekatan whole of government ini, aspek yang kedua adalah mengenai tantangan dan peluang penyampaian atau delivery pelayanan elektronik secara terintegrasi. Dalam melakukan harmonisasi e-government dibutuhkan kepemimpinan dan komitmen yang kuat untuk mencapai interoperabilitas dan integrasi dari berbagai organisasi sektor publik. Dalam hal interoperabilitas dan integrasi ini merupakan hal yang penting, pilar penting dari terlaksananya strategi whole of government, sehingga diharapkan dapat disusun suatu intervensi perubahan yang tepat atas masalah yang sedang dicarikan solusinya secara holistik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek tantangan dan peluang dalam hal penyampaian layanan elektronik terintegrasi ini, yang pertama yang perlu dilakukan adalah meninjau kembali pengaturan kelembagaan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama adalah berkenaan dengan struktur kekuasaan yang ada dan bagaimana membangun budaya kerjasama. Yang kedua, kemungkinan adanya kepala departemen atau pimpinan dari suatu badan yang mungkin takut kehilangan kekuasaan atas sumber daya manusia maupun sumber daya keuangannya, sehingga proses perumusan strategi intervensi perubahan itu akan gagal karena tidak adanya kepastian atas ketersediaan untuk menginisiasi terbentuknya pemerintahan satu atap. Oleh karena itu, langkah yang harus diperhatikan di sini adalah membangun kepercayaan di antara departemen dan lembaga sebagai salah satu kunci keberhasilan dari diimplementasikannya e-government satu atap. Seperti misalnya memasukkan mekanisme manajemen perubahan yang disepakati bersama ke dalam seluruh program-program pemerintahan. Dan untuk merealisasikan strategi nasional yang bersifat holistik ini,
tentunya akan diperlukan investasi awal yang relatif sangat tinggi, yang juga diperlukan untuk mewujudkan visi lintas organisasi yang bersifat jangka panjang dan perencanaan strategis agar solusi e-government yang terintegrasi dan berkelanjutan dapat berhasil diimplementasikan. Hal selanjutnya yang perlu dipahami terkait dengan masalah tantangan dan peluang penyampaian atau delivery layanan elektronik terintegrasi ini, yaitu berkenaan dengan mempromosikan desain yang berpusat pada warga negara. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, mengenai karakteristik yang membedakan dari pendekatan whole of government adalah bahwa lembaga dan organisasi pemerintah berbagi tujuan yang melintasi batas-batas organisasi. Jadi bukan hanya bekerja di dalam organisasi. Tentunya hal ini mencakup desain dan pengiriman berbagai kebijakan, program, dan layanan yang melintasi batas organisasi. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa dari perspektif warga negara, pendekatan whole of government untuk e-government tentunya harusnya memungkinkan mereka untuk dapat mengakses informasi dan layanan tanpa perlu tahu apa-apa tentang struktur pemerintahan secara keseluruhan. Kemudian, dalam pendekatan whole of government ini adalah adanya perampingan struktur pemerintahan, sehingga jika proses administrasi tertentu yang biasanya melibatkan 2 atau 3 departemen dari pemerintahan, maka warga negara hanya perlu berurusan dengan satu titik kontak saja dengan pemerintah. Dan yang terakhir, salah satu cara untuk menerapkan whole of government adalah dengan menggabungkan layanan dan informasi pemerintah ke dalam sejumlah situs web yang terbatas. Cara lain adalah dengan menggunakan teknologi pencarian canggih yang mengindeks situs web di seluruh pemerintahan, sehingga memudahkan warga negara untuk mendapatkan layanan-layanan yang berbasis elektronik secara terintegrasi dengan mudah. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam aspek tantangan dan peluang pengiriman layanan elektronik terintegrasi, yaitu penetapan standar sistem yang terintegrasi. Desain dari citizen-centric yang tergantung pada model operasional terintegrasi penuh biasanya membutuhkan integrasi sistem yang signifikan dan transformasi proses bisnis yang menyertainya. Ada 2 cara pengintegrasian proses bisnis tersebut. Yang pertama bisa bersifat integrasi vertikal yang melibatkan kerjasama di antara berbagai tingkatan pemerintahan, misalnya antara otoritas nasional dan lokal yang terlibat di dalam pengelolaan lingkungan. Atau bisa juga integrasi horizontal, yaitu dalam satu yurisdiksi tunggal, seperti menghubungkan Kementerian Keuangan dengan departemen pemerintahan yang terlibat dalam pelayanan sosial. Selanjutnya, hal yang juga perlu diperhatikan dalam aspek tantangan peluang pengiriman layanan elektronik terintegrasi ini adalah masalah privasi dan keamanan. Dalam merumuskan strategi intervensi yang harus dilakukan, tentunya harus ada penekanan yang kuat pada kerangka hukum yang mewujudkan unsur-unsur kepercayaan, ketertelusuran, keamanan, dan privasi dari data warga negara. Sistem pemerintahan satu atap seringkali memerlukan adaptasi hukum untuk membuat solusi e-government yang mengikat secara hukum semua pihak yang terkait. Hal berikutnya, yang terakhir, yaitu adalah masalah dalam hal pembangunan infrastruktur. Masalah infrastruktur yang relevan tentunya haruslah dipertimbangkan, termasuk infrastruktur yang ada di negara atau di
sistem pemerintahan yang ada. Seberapa jauh tingkat penetrasi internet yang ada pada saat ini, kepadatan penggunaan telepon, kecepatan perubahan teknologi yang ada, dukungan dana untuk terbangunnya konvergensi dan investasi dalam broadband. Pada slide ini diberikan contoh intervensi perubahan yang dilakukan pada aktivitas organisasi pemerintahan yang perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan whole of government. Di sini ada 4 tujuan yang perlu dilakukan dalam intervensi perubahan tersebut, seperti mengadopsi budaya dan filosofi yang berbeda dan baru bagi organisasi, kemudian bagaimana mengadopsi cara-cara yang berbeda di dalam membangun kebijakan atau policy, juga merumuskan program-program dan bagaimana menyampaikannya kepada publik yang dilayani. Kemudian juga bagaimana mengadopsi metode-metode yang berbeda di antara organisasi yang ada. Kemudian bagaimana menerapkan insentif-insentif baru dan mekanisme daripada akuntabilitas yang baru yang akan diterapkan. Silakan dipelajari. Tentunya ini akan menjadi alat bantu bagi Bapak Ibu memecahkan masalah pada kasus-kasus yang akan didiskusikan secara kelompok pada bagian akhir ini. Perumusan rencana aksi perubahan. Hal yang perlu diperhatikan dalam anatomi proyek perubahan adalah Bapak Ibu sekalian agar mampu secara baik memetakan kondisi yang ada pada saat ini yang dianggap masih bermasalah, yang kurang dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang menjadi area tanggung jawabnya. Tentunya setelah kita dapatkan gambaran mengenai kondisi saat ini, kita juga perlu merumuskan kondisi apa yang diharapkan dari intervensi perubahan yang akan dilakukan. Sehingga langkah-langkah intervensinya akan terumuskan dengan jitu yang tertuang dalam strategi yang holistik. Setelah didapatkan gambaran mengenai kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, maka akan terpotret kesenjangan atau gap yang ada antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Di sanalah proses berpikir holistik terjadi, yaitu membangun atau merumuskan intervensi perubahan yang perlu dilakukan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman peserta Diklat PKN 1 ini, kami telah menyediakan 5 kasus yang akan dipecahkan oleh Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan berbagai metode yang tadi telah disampaikan, ada 14 model, kemudian pemahaman mengenai whole of government. Di sini whole of government dicontohkan sebagai salah satu pendekatan untuk melayani publik kita dengan kebijakan satu atap. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam teknik diskusi yang akan dilakukan ini, yaitu kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan Bapak Ibu membagi grup kelompok masing-masing, di mana setiap kelompok akan bertugas menganalisis kasus yang ada 5 kasus yang disediakan. Waktu keseluruhan adalah 1 sesi pembelajaran, yaitu after sesi distance learning sesi pertama, Bapak Ibu akan diberikan waktu untuk berdiskusi secara mandiri, secara kelompok, yang nanti hasilnya akan disajikan
pada sesi kedua distance learning kita, di mana masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya dan kelompok lain akan memberikan tanggapan. Setelah mendapatkan tanggapan dan arahan lebih lanjut dari pengajar atau fasilitator, kepada Bapak Ibu sekalian diminta untuk merapikan dan memperbaiki jawaban atas hasil diskusi tersebut. Kemudian satu orang peserta mewakili kelompoknya untuk mengupload pada LMS ASN Unggul. Untuk memudahkan Bapak Ibu memecahkan kasus atau mendiskusikan kasus, berikut beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama adalah, bagaimana kinerja organisasi atau sektor tertentu dalam kasus yang Bapak Ibu pilih yang akan dipecahkan? Tentunya tentukan instansi mana yang leading untuk penyelesaian kasus tersebut. Dan instansi mana saja yang terkait dengan kasus. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kausalitas masalahnya? Kepada Bapak Ibu diminta untuk membuat analisisnya secara holistik yang mencakup apa penyebab masalahnya dan analisis penyebab masalah tersebut secara holistik. Yang ketiga adalah bagaimana kondisi masa depan yang diharapkan. Apa kinerja baru yang ingin dibangun? Siapa yang terkait atau instansi sektor yang dapat melakukan perubahan tersebut dan merasakan manfaat dari perubahan tersebut. Kemudian yang keempat, ajukan atau rumuskan langkah intervensi yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini agar kelompok bisa merumuskan kebutuhan intervensi atau perubahan apa yang dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif. Dan terakhir, buat rencana aksi yang komprehensif. Di sini kepada saudara diminta untuk dapat membuat rencana aksi yang operasional dan menyeluruh dengan berbagai pihak yang terkait. Kasus yang pertama, ini kasus yang paling current, paling hangat, yaitu masalah dampak virus corona terhadap ekonomi makro Indonesia. Apa kondisi yang terjadi saat ini, bagaimana masalah-masalah musibah corona ini terhadap ekonomi saat ini, kemudian kondisi apa yang diharapkan di masa yang akan datang. Bapak Ibu bisa membrowsing banyak sebenarnya kebijakan pemerintah, baik dari aspek penanganan keuangan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya, yang mungkin Bapak bisa elaborasi dan lebih pertajam langkah-langkah yang sudah ada sampai sejauh ini, yang Bapak Ibu anggap bisa menyelesaikan masalah ekonomi di masa yang akan datang setelah virus ini berakhir. Kasus yang kedua adalah terkait masalah kesenjangan ekonomi. Seperti kita pahami, antara kota besar, khususnya ibu kota dengan daerah-daerah, banyak terjadi kesenjangan ekonomi. Silakan pecahkan kasus ini dengan membrowsing masalah yang terkait dengan masalah kesenjangan ini dan elaborasi kepentingan kementerian mana saja yang bertanggung jawab atau terlibat dengan masalah kesenjangan ekonomi ini. Kasus yang ketiga adalah terkait dengan masalah kesenjangan pelayanan kesehatan. Kasus keempat terkait dengan masalah stunting. Indonesia mengalami pertumbuhan masalah stunting yang cukup signifikan. Ya, menurut Bapak Ibu, bagaimana intervensi perubahan apa yang kiranya diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini secara optimal? Dan yang terakhir adalah masalah pendidikan, kesenjangan pendidikan yang terjadi di negeri kita ini.
Coba pecahkan, diskusikan secara holistik apa langkah intervensi yang perlu dirumuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk memudahkan membahasnya, Bapak Ibu bisa menggunakan form ya untuk melakukan diagnosis atas permasalahannya, mulai dari outcome-nya apa yang diharapkan, bagaimana kondisi outcome saat ini, output yang sudah dihasilkan, bagaimana proses apa yang sudah dilakukan atas input yang ada. Kemudian petakan kondisi yang diharapkan. Dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, tentunya akan terpetakan gap atau kesenjangan apa yang ada pada kasus yang menjadi tugas kelompok Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya berdasarkan analisis tadi, diagnosis tadi, agar dirumuskan rencana aksi yang konkret dan holistik mengenai intervensi perubahan yang perlu dilakukan, yaitu dirumuskan dalam beberapa, mungkin 1, 2, atau lebih kegiatan, kemudian pelaksananya siapa saja, jangan lupa leading organization-nya siapa, sehingga proses pelaksanaan atau implementasi strategi perubahan yang akan dilakukan bisa terpimpin dengan baik atau diarahkan dengan baik. Demikian pula juga waktu dan output serta metode yang diperlukan. Anggaran cukup disampaikan sifatnya bersifat estimasi saja. Berikut bahan bacaan yang Bapak Ibu bisa browsing, download, dan kemudian bisa Bapak Ibu pelajari untuk lebih memahami mengenai masalah berpikir holistik. Sekian, terima kasih. Selesailah sudah materi berpikir holistik. Semoga bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk penulisan proyek perubahan Bapak Ibu sekalian dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.